Oke, jadi ada 3 tahap ataupun 3 bagian yang aku ingin jelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah equipment, alat-alat yang perlu kita gunakan, kita siapkan untuk bisa rekam audio yang bagus. Lalu pada saat proses syuting, apa yang harus diperhatikan dan segala macam. Lalu gimana kita editingnya. Dan ini saling berpengaruh satu sama lain, jadi kita bakal bahas dari yang pertama, yaitu equipment. Pertama-tama aku ingin jelasin terlebih dahulu sih, equipment yang biasa aku gunakan. Dulu itu aku biasanya pakai ini, Rode VideoMic Micro, harusnya micro, betul. I don't know, kalian nggak bisa lihat, mungkin taruh kasih close up-nya aja. Rode VideoMic ini aku udah pakai udah setahun lebih dulu, mulai dari tahun 2018-an aku pakai ini. Bagus banget, audionya jernih dan bentuknya kecil banget, bisa ditempel langsung di atas kamera buat jadi kayak mic vlog gitu, sangat enak banget. Cuma durability-nya agak kurang kuat. Aku pakai ya emang karena lumayan nggak ekstrim amat sih, cuma entah ini error nggak bisa dipakai lagi, jadi udah pensiun dan nggak aku gunain lagi. Habis itu aku pakai mic clip on. Ini mic clip on murah banget, bagus suaranya karena bisa tempel deket banget. Tapi ya audio dari mic ini tuh nggak terlalu bagus, jadi ya aku ganti. Dan sekarang aku lagi menggunakan mic Takstar SGC 589. Ini mic yang lumayan populer di antara YouTuber terutama, banyak banget yang pakai ini. Dan hasil kualitasnya lumayan gitu, bisa dibilang dengan harganya yang cuma di bawah 500 ribuan. Kalau ini kan mic Rode itu sekitar 600 ribuan, aku dapat ada yang mungkin di bawahnya lagi. Audionya bagus, cuma memang lumayan 600 ribuan. Kalau mic Takstar itu 300 ribuan, jadi ya masih cukup mudah untuk dijangkau. So itu cuma cerita sedikit aja mengenai gear yang aku gunakan. Jadi kalau ingin nyamain boleh banget, tapi kalau nggak juga banyak opsi lain gitu. Merah-merah lain kayak misalkan banyak banget, serius banyak banget. Pertama, equipment yang sebenarnya bisa kalian gunakan itu adalah HP kalian. Itu ya nggak apa-apa, kalian pakai HP aja, pegang di sini kalau kalian nggak masalah masuk dalam frame si HP-nya. Tapi ada juga, kalau dulu aku pakai simpen di atas meja atau simpen di atas lazy pot atau segala macam, di tripod juga bisa. Pakai HP itu suaranya juga lumayan, apalagi kalau HP yang mic-nya itu udah lumayan bagus, kayak misalkan iPhone zaman sekarang itu mic-nya bagus banget. Jadi kalian bisa banget pakai HP untuk sebagai mikrofon kalian gitu ya. Rekam pakai kamera, rekam suaranya pakai HP, ntar disynchronize di editing. Setelah kalian pakai HP gitu, kalau pin lebih upgrade lagi, naik level gitu ya, karena yang paling rendah itu adalah menggunakan internal mic, kedua bisa HP, ketiga itu kalau saran aku sih pakai mic clip on. Ini banyak banget sih yang jual kayak harganya murah-murah, mic-nya kayak gini. Ya ini kabel, ada yang wireless, ada bisa juga wireless kalau kalian pengen coba beli. Harganya juga cukup affordable, mic clip on itu dengan kualitas yang lumayan. Kalau menurut aku beberapa kali pakai ini buat wawancara, karena wawancara itu yang penting audionya harus bagus, harus jernih. Yang penting audionya harus bagus dan kedengeran keras gitu ya. Nggak harus mungkin sebagus menggunakan mic-mic yang bagus, asal audionya jelas, keras dan jelas gitu, suara yang ngomongin apa, lumayan pakai ini aja gitu. Kalau yang aku beli itu tanpa merek, ini kalian bisa lihat, mungkin aku kasih close up gak bakal kelihatan. Itu mic ini aku nggak pakai merek, aku cuma nulisin nama aku biar nggak hilang. Dan harganya murah banget, kayak di bawah 50 ribuan kalau nggak salah di Tokopedia. Cari aja clip on mic di Tokopedia atau di yang lain-lain gitu, banyak banget yang keluar. Lalu setelah clip on, saran aku adalah menggunakan mic semacam ini, mic kayak punya Rode atau SGC, itu mic yang bisa disimpan di hotsu kamera, langsung disimpan di kamera buat vlog juga enak, buat rekam-rekam segala macam juga enak. Itu lumayan, dan kualitasnya itu biasanya jauh lebih bagus ketimbang menggunakan mic clip on. Walaupun emang ada beberapa keuntungan dan juga kerugian di antara satu sama lain, tapi audionya jauh lebih bagus yang ini. Ini Rode jelas lebih bagus, tapi yang Takstar ini aku menggunakan juga lumayan bagus. Kemarin aku sempat pengen beli yang merek Boya kalau nggak salah. Lihat review-reviewnya itu lumayan bagus juga, tapi aku nggak beli karena lumayan lebih populer Takstar, jadi aku lebih percaya untuk menggunakan yang Takstar gitu ya. Kalau kalian bisa beli yang ini, jauh lebih bagus lagi. Kedepannya itu banyak banget mic-mic lain yang lebih profesional lagi, kayak misalkan shotgun, Sennheiser lah, atau misalkan segala macam, banyak banget gitu mic-mic shotgun yang lumayan bagus kalau misalkan digunakan buat talking head kayak gini, atau misalkan wawancara, itu lumayan bagus juga. Lalu lavalier itu clip-on juga, clip-on yang lebih lebih proper juga banyak. Aku lupa mereknya apa yang bagus, banyak banget gitu yang lumayan bagus. Kalian bisa cari-cari juga, tapi memang sesuai budget gitu. Kalau semakin mahal harganya, ya harusnya kalau kalian bener nyari reviewnya, nyari pembahasan, itu bakal lebih bagus lagi hasilnya. Dan ya, menyesuaikan lagi sebenarnya buat kebutuhan. Kayak ada mic podcast, ada beberapa yang sering digunakan itu Make Sure kalau nggak salah namanya, aku lupa serinya, seri berapa.
itu kayak digunakan oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya, itu lumayan bagus. Bukan lumayan bagus deh, itu bagus banget dengan harga yang mahal banget juga, belasan juta sih setahuku. Tapi ya itu emang kalau kalian proper dan emang berprofesional ya harusnya menggunakan mic kayak gitu daripada mic kayak gini. Tapi ini lumayan banget sih buat kita yang masih nyoba-nyoba sebagai hobi dan segala macam. Oke, mungkin itu aja buat alat-alat yang kita gunakan. Sekarang mulai saat proses syuting. Tips pertama ataupun hal pertama yang harus kalian perhatiin saat ingin lagi syuting itu adalah simpan mic kalian itu di tempat yang sedekat mungkin dengan mulut kalian gitu. Kalau aku sekarang lagi bener-bener deket, kayak ini kayak nyampe sejengkal, mungkin sekitar 5-6 sentian, deket banget. Audio yang bakal dihasilkan itu bakal keras gitu ya. Apalagi kalau ini mic shotgun jadi emang halus lurus, ya kalau lebih lurus itu bakal jauh lebih jelas ketimbang kalau aku ngomongin di samping, itu bakal suaranya nggak enak. Bagusan di tengah, kan emang sesuaikan lagi. Karena mic itu ada beberapa tipe lagi yang kalian harus perhatikan juga. Aku nggak terlalu paham, cuma ini kayak shotgun. Kalau misalnya SGC ini ya lurus doang, depan sama belakangnya dikit, itu yang bakal ketangkep. Kanan kirinya itu nggak bakal terlalu ketangkep. Jadi kalau kalian ngomong di pinggir gitu nggak bakal terlalu kedengaran. Beda dengan mic Rode. Mic Rode itu aku lupa namanya, cardio gitu, aku lupa. Jadi kayak lebih bulat, jadi samping kanan kiri itu masih kerasa, masih terdengar. Itu juga mirip sama recorder Zoom. Kalau kalian tahu itu recorder yang lumayan populer juga, bagus, harganya tapi lumayan mahal juga. Itu biasanya cardio, aku lupa nama persisnya, tapi cardio jadi melingkar, kanan kirinya itu masih terdengar gitu. Jadi kalau ngomong di samping kanan kiri masih terdengar, berbeda dengan mic ini. Tapi poinnya adalah dekatkan mic itu sedekat mungkin kepada kalian. Kalau misalnya pakai clip-on ya simpan sedekat mungkin, seusaha mungkin masih tetap bagus framenya, nggak terlalu ngalangin misalkan di baju atau di mana. Tapi usahakan simpan pada posisi yang paling dekat dengan mulut kalian biar suara yang dihasilkan itu lebih jelas dan keras. Karena kalau semakin keras itu nggak perlu kita naikin lagi. Dan misalkan kalau audionya itu terlalu rendah gitu, terlalu pelan, itu kita harus naikin gain volumenya dan akan menghasilkan banyak sekali noise. Kemudian tips kedua adalah kalian rekam audio ambient audio terlebih dahulu, noise ambient terlebih dahulu. Caranya gimana? Cara yang biasa gue lakukan itu adalah diam 10 detik kayak gitu, kurang lebih diem, bener-bener diem biar si audio di sekitar kita, noise di sekitar kita, mungkin yang dihasilkan dari kameranya, mungkin dihasilkan dari mic-nya, atau dihasilkan dari ya sekitar kita ada suara air atau suara segala macam, itu akan direkam terlebih dahulu oleh mic-nya, yang nanti pada proses editing itu kita bisa hilangkan noise tersebut agar bisa suaranya lebih jernih dan lebih enak buat didengar gitu ya. Aplikasi yang biasa gunakan itu adalah Adobe Premiere Pro, itu ada aplikasi videonya yang biasa gunakan. Tapi untuk audio itu aku biasanya pakai Adobe Audition. Jadi audionya itu aku klik kanan, lalu aku editin Adobe Audition biar aku bisa edit lebih proper lagi sih di sana. Walaupun aku belum terlalu jago, sangat-sangat nggak jago, tapi aku tahu beberapa teknik yang bisa aku gunakan untuk bisa menghasilkan audio yang lebih bagus. Terutama di Adobe Audition ini, salah satu yang paling utama itu adalah untuk bisa menghilangkan noise. Kalau cara untuk menghilangkan noise itu tadi misalkan 10 detik kita udah diem itu, kita drag untuk klik kanan, rekam ataupun capture noise tersebut, lalu kalian zoom out lagi dan klik 2 kali pada audio kalian untuk bisa memberikan noise reduction gitu ya, noise reduction proses untuk bisa menghilangkan noise tersebut agar bisa lebih jernih dan lebih enak buat didengar gitu suaranya. Lalu beberapa filter lagi yang sering aku gunakan itu adalah kayak parametric equalizer, yaitu biasanya aku gunakan untuk naikin antara bass atau misalkan antara treble atau segala macam untuk bisa suaranya itu lebih enak gitu, lebih stabil gitu, nggak terlalu kayak bass banget atau nggak terlalu tinggi banget gitu. Kalau buat aku sih kayak buat cowok gitu biasanya enaknya agak lebih bass gitu suaranya, jadi biasanya aku bassnya agak dinaikin ketimbang yang lainnya. Lalu efek lain yang biasa aku gunakan ataupun filter lain yang biasa aku gunakan adalah multiband compressor. Ini efek yang sering aku gunakan, itu aku ubah menjadi broadcast dan aku biasa geser-geser agak ke kiri biar suara bassnya itu lebih terasa gitu. Jadi bagian sebelah kiri itu aku agak naikin biar bassnya itu lebih keras, itu lebih enak buat didengar sih kalau menurut aku. Kalau cowok, kalau cewek itu beda lagi sih biasanya. Kayak di bagian treble atau bagian treble bagian kanan itu agak dinaikin biar suaranya itu jauh lebih lebih renyah gitu ketimbang lebih bass, lebih dalam. Lalu efek lain yang biasa aku gunakan adalah de-esser. Ya aku lupa penyebutannya gimana, aku nggak ngerti. Tapi itu efek yang bisa digunakan untuk bisa menghilangkan kayak suara tss, tss, atau kayak gitu-gitu buat bisa lebih enak buat didengar gitu, nggak ada kayak suara-suara yang kesana kemari gitu biar lebih nyaman. Dan terakhir efek yang biasa gunakan adalah single band compressor, itu buat meratakan gitu semua biar bisa lebih rata, biar levelnya itu sesuai. Itu biasanya pakai preset leveler biar si suara itu sama datarnya, ada yang lagi teriak itu sama tingginya sama suara lagi biasa standar, biar pas lagi denger itu gak ada kayak suara yang tiba-tiba naik banget atau ada yang tiba-tiba rendah banget. So ya sebenarnya itu aja efek-efek yang biasa gunakan untuk mengedit audio. Kadang-kadang kayak
kalau lagi males buat edit di Adobe Audition, di Premiere Pro tahun 2019-an harusnya yang ke atas lagi itu udah ada efek-efek untuk edit audio juga. Kayak misalkan untuk bisa ngilangin noise itu ada juga, walaupun kurang proper sih kalau dibandingkan dengan Adobe Audition. Lalu kayak efek dynamic biar suara itu lebih luas gitu, lebih enak, nggak terlalu kayak sempit suaranya, atau misalkan kayak efek podcast, efek di telepon juga ada dan segala macam. Itu banyak efek-efek yang bisa kita gunakan di Adobe Premiere Pro aja. Tapi kalau yang gunakan biar bisa lebih proper sedikit walaupun nggak terlalu paham itu menggunakan Adobe Audition. So ya sebenarnya itu aja sih yang bisa gunakan. Ini bisa bermanfaat banget sih untuk mulai dari kayak podcast. Aku juga udah pernah beberapa kali buat podcast kayak di Instagram dan segala macam. Itu lebih nyaman lagi karena kita nggak perlu matikan frame video kita. Aku bisa ngomong sedekat ini tanpa khawatir gitu kalau kelihatan kayak mic-nya kayak gini. Walaupun buat video kali ini aku tampilin aja biar kerasa gitu kalau kita lagi bahas mengenai audio, karena audionya kelihatan gitu ya. Lalu aku juga biasanya menggunakan teknik yang sama juga untuk kayak interview. Aku pernah beberapa kali melakukan interview. Biasanya aku pakai, tadi aku udah bilang, menggunakan clip on aja biar aman. Tapi di kamera itu aku menggunakan mic ini juga untuk sebagai jaga-jaga. Tapi biasanya utama yang biasa aku gunakan adalah clip on biar suaranya itu jelas, karena pasti ada di dekat orang yang kita wawancara, kita interview, pasti suaranya bakal jelas ketimbang menggunakan mic yang kita tempel di kamera ataupun yang tempat lainnya. Kecuali kalau kita emang pingin buat interviewnya itu seproper kayak misalkan kayak gini gitu ya, talking head kayak gini. Semoga bisa manfaat bagi kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, saran ataupun pendapat, atau mungkin request video ke depan kita harus bahas apa lagi, tulis di komen section di bawah. Aku senang banget buat baca-bacainnya. Dan thank you guys banget untuk bisa terus support channel ini. Udah cukup berkembang ketimbang beberapa bulan atau beberapa tahun lalu. So yeah, thank you banget. Tapi aku mohon maaf juga karena akhir-akhir ini cukup hektik karena ada beberapa banyak hal yang harus aku kerjakan sehingga kurang bisa untuk upload video. Dan ya itu aja buat video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. See you guys in my next video. Bye bye. Oke.